Shalom, 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 shalom. Kalau kita masih bisa bernafas, itu karena anugerah Tuhan sampai hari ini. Bersukacitalah karena kita bisa menikmati kasih setia Tuhan. Nah, kita ingat bahwa hidup kita adalah hidup yang disertai Tuhan. Bahkan Dia melakukan, memimpin hidup kita sehingga kita menikmatinya. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan Filipi 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, setiap kali kita menghadapi permasalahan hidup, biasanya kita tuh langsung mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan situasi, mengkambing hitamkan orang-orang di sekitar kita, bahkan ujung-ujungnya kita menyalahkan Tuhan. Nah, ini sebenarnya ini menunjukkan kita tuh memiliki cara pandang yang salah terhadap rancangan Tuhan. Kita memiliki respon yang salah. Padahal respon benar itu membentuk sebuah kedewasaan. Saudaraku, kita memiliki cara pandang yang salah terhadap rancangan Tuhan. Kita selalu menginginkan hari-hari kita itu tanpa kerikil, tanpa lembah ataupun gunung. Kita menginginkan jalan yang datar supaya kita nyaman, kita enak. Kita menginginkan hari-hari kita tanpa masalah, tanpa ujian, tanpa tantangan. Kita seperti berharap bahwa rancangan Tuhan itu berjalan seperti yang kita inginkan. Kita ingin Tuhan menggenapi rancangannya dengan jalan yang mulus, sesuai dengan pemikiran kita, sesuai dengan angan-angan dan asumsi kita. Padahal kita sadar bahwa rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kita, dan jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Bagian kita adalah tunduk dan menyerah dan melakukan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Sebab untuk masuk dalam rancangannya, kita harus siap mengalami proses pembentukan dari Tuhan sampai Dia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Rancangan Tuhan itu selalu baik adanya, namun dalam prosesnya terkadang kita harus menghadapi hal-hal yang gak enak dan tidak nyaman. Ketika kita diproses Tuhan, kita memberontak, justru proses yang kita jalani harus berlangsung lama. Seperti yang dialami bangsa Israel, seharusnya mereka itu berjalan cuma 11 hari ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan ingin melatih mereka supaya kedapatan hati mereka itu benar-benar mengandalkan Tuhan. Sebenarnya justru dalam masalah dan persoalan itu kita tahu bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Dan kita bisa itu bukan karena kekuatan kita sendiri. Itulah sebabnya kita harus menyerah kepada Tuhan dan berjalan. Dan tahu bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengasihi kita. Jadi kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam diri Yesus Kristus. Karena Yesus pun mengalami permasalahan dan proses yang begitu menyakitkan. Dia mengajari kita untuk kita berpikir bahwa tidak pernah kalah. Dia tidak pernah menyerah, taat sampai di atas kayu salib. Nah, ketaatan inilah yang membuat Yesus menang. Ketaatan yang ada dalam Yesus ketika kita melakukan, ketaatan yang ada pada saudara dan saya, itulah kunci kemenangan. Ketaatan adalah kunci kemenangan. Yuk, kita lakukan bersama, dan saya percaya ketika kita menang, kita akan bersyukur. Tuhan, terima kasih buat hari ini Engkau mengajari kami untuk kami menaruh pikiran dan perasaan kami, perasaan Tuhan dalam hidup kami, dan ajari kami taat. Kuatkan kami Roh Kudus hari ini, dan kami pasti menang dalam nama Yesus. Amin. Selamat melakukan. Tuhan memberkati.